Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom Kak Iga. Shalom Kak Esti. Selamat berjumpa kembali adik-adik dalam sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Kakak Rifan berharap adik-adik yang di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki bulan yang baru. Itu semua karena penyertaan dari Tuhan Yesus. Karena itu Kakak Rifan mengajak mari kita senantiasa mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyanyi terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang kami sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya baik adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya baik, shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita kok. Ada. Di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Sekali lagi ada sukacita kok. Ada. Di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Adik-adik yang di rumah masih ingat kok visi gereja Tamariska? Kak Hesti dan Kak Iga masih ingat? Oke, kalau masih ingat, kita sama-sama sebut visi gereja Tamariska menjadi keluarga Allah yang hidup berdasarkan kasih dan kebenaran Kristus. Sekali lagi visi gereja Tamariska menjadi keluarga Allah yang hidup berdasarkan kasih dan kebenaran Kristus. Oke, baik adik-adik, kita akan memuji lagi. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan dua lagu sekaligus. Yang pertama kita akan menyanyikan I Want to Be Your Friend, dan yang kedua kita akan menyanyikan lagu Kasih. Untuk lagu I Want to Be Your Friend, adik-adik bisa bersama-sama dengan orang tua atau kakak atau siapapun yang sekarang menemani adik-adik untuk sama-sama melakukan gerakannya.
Oke, baik, kita mulai. Friend, a little bit and more. I want to be your friend, a little bit and more. I want to be your friend, a little bit and more. A little bit, a little bit, a little bit and more. Dengan lebih bersemangat lagi. I want to be your friend. I want to be your friend, a little bit and more. I want to be your friend, a little bit and more. I want to be your friend, a little bit of more, a little bit, a little bit, a little bit of more. Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya adik-adik di rumah, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya baik adik-adik di rumah, mari kotong siapkan kotong Alkitab karena kotong akan sama-sama memuji Tuhan lewat litani Mazmur. Kepada Kak Sela saya persilakan. Baik adik-adik di rumah, ketong siapkan ketompo Alkitab, ketong akan bermazmur dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Kasela akan membaca ayatnya yang ganjil dan adik-adik akan membacanya yang genap. Dan ayatnya terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. bersama-sama Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Oke baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kapir. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama menyanyikan Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semua. Ya, selamat bertemu kembali dengan kakak dong dari sekolah minggu. Ya, ketong akan dengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik dong semua duduk manis duduk manis, pasang muka yang senyum, hati yang gembira, supaya bisa mendengarkan firman dengan baik. Ya, sebelum mendengarkan firman, kakak ajak adik-adik semua, mari ketong lipat tangan. Ketong minta tuntunan dari Tuhan, minta supaya Tuhan berkati ketong, supaya ketong bisa dengar firman dengan baik. Mari ketong berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, tiba saatnya hari ini hamba-Mu akan memberitakan firman kepada adik-adik ya Tuhan. Tuhan berkati agar apa yang beta sampaikan bisa dimengerti oleh adik-adik semua, agar adik-adik bisa melakukannya juga. Berkati adik-adik juga agar adik-adik bisa tenang, diam, dan bisa dengan baik menikmati firman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik semua, ketong siapkan ketong Alkitab, karena ketong akan membaca firman. Jadi, ketong buka dari Injil Matius 13 ayat 53 sampai 58. Adik-adik buka bagi adik-adik yang bingung, Injil Matius 13 ayat 53 sampai 58. Ya, kalau buka sudah dapat, ketong mari baca sama-sama dari ayatnya yang ke 53. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf,
Simon dan Yudas, dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, jadi hari ini kotong akan belajar tentang Tuhan Yesus lah. Tiap hari itu kotong belajar tentang Tuhan Yesus. Nah, kotong akan mempelajari tentang sesuatu yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang mencerminkan diri dari Tuhan Yesus, yaitu tentang sabar. Jadi dari firman nih yang tadi adik-adik su baca, yaitu Yesus nih sedang berkhotbah di kota Nazaret. Jadi Tuhan Yesus berkhotbah layaknya kakak begini, sedang memberitakan firman kepada adik-adik. Tapi yang menjadi kesulitan bagi Tuhan Yesus adalah dia ditolak. Dia ditolak di kota Nazaret. Nah, sebagai informasi buat adik-adik, kota Nazaret ini adalah kota di mana Tuhan Yesus bertumbuh hingga besar. Nah, kakak ulangi, kota Nazaret ini adalah kota di mana Tuhan Yesus bertumbuh sampai ia dewasa. Jadi otomatis orang-orang di situ, dia punya tetangga dong, dia punya teman-teman dong, su tahu dia nih siapa. Nah, pada saat dia berkhotbah di Nazaret nih, banyak orang yang kaget. Jadi orang kayak son percaya begitu, bilang, "Wih, lu dari mana sah lu datang berkhotbah nih? Baru lu berkhotbah ju pun bagus le, lu bawa firman ju pun bagus le." Jadi orang-orang tuh suka lah dengan firman. Nah, ada orang yang suka, ada orang yang sonde suka dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang sonde suka dari Tuhan Yesus nih, dia bilang, "Wih, lu padahal bapak tukang kayu, ibu biasa-biasa sama lu bisa bawa firman." Jadi dong tuh sonde percaya, padahal lu tukang kayu malu mau bawa-bawa firman kasih kotong. Lu su jago. Nah, dia punya kata-kata kurang lebih seperti itu, kayak agak ejek Tuhan Yesus begitu. Tapi apa yang mengejutkan dia punya kawan-kawan dong, dia punya tetangga, orang-orang di situ. Tuhan Yesus sonde balas dong, Tuhan Yesus tetap tenang, Tuhan Yesus tetap tahan, Tuhan Yesus punya diri, istilahnya yaitu sabar. Nah, jadi Tuhan Yesus itu tetap bersabar walaupun dia diolok begitu. Jadi orang-orang semua tuh mengatai dia habis, bilang, "Lu keluarga bapak hanya tukang kayu sah, hanya kerja tiap hari potong kayu, lu datang-datang langsung firman sah, langsung kasih firman sah di kotong. Lu pikir lu su jago begitu." Nah, kira-kira dia punya maksud tuh seperti itu, seperti ejek Tuhan Yesus. Jadi bagi adik-adik yang son tahu, jadi Tuhan Yesus tuh dia ditolak tuh karena orang tuh sonde percaya bahwa karena kok anak dari tukang kayu sah bisa bawa firman sebagus ini. Ada orang yang mengerti, tapi kan ada dia punya orang, ada dia punya tetangga itu sonde suka dengan Tuhan Yesus. Jadi dong tuh kayak sonde percaya dengan apa yang Tuhan Yesus kasih firman begitu. Jadi dong tuh kayak sonde suka, dong olok-olok Tuhan Yesus, bilang, "Hanya tukang kayu sama bagaya, hanya tukang kayu sama sok-sok mau bawa firman." Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi Tuhan Yesus lakukan apa? Tuhan Yesus melakukan apa-apa. Tuhan Yesus sonde olok kembali dong. Tuhan Yesus sonde kembali, sonde katai dong, sonde ejek dong, sonde usir dong. Tuhan Yesus terima sah. Tuhan Yesus mau diolok, mau diejek. Tuhan Yesus tetap senantiasa sabar. Tuhan Yesus kasih tenang diri. Tuhan Yesus tetap berfirman, kasih orang-orang. Tuhan Yesus tetap bahagia. Nah, kalau sebegini nih, kira-kira apa yang adik-adik tertarik dari Tuhan Yesus? Kalau menurut kakak sih,
Semuanya dari Tuhan Yesus tuh kakak tertarik. Mau dari Tuhan Yesus pun kasih sayang, mau dari Tuhan Yesus pun pengampunan, mau dari Tuhan Yesus pun sikap yang sabar. Tuhan Yesus tuh pokoknya super duper hebat lah bagi kakak. Jadi bagi adik-adik yang mau mencontohi Tuhan Yesus, silahkan, karena Tuhan Yesus itu seperti bahan belajar buat kakak dan adik-adik. Ketong tuh harus senantiasa mencontohi Tuhan Yesus yang selalu sabar, mengasihi, murah hati, tidak dendam, tidak marah-marah. Tuhan Yesus tuh selalu tersenyum dengan orang. Makanya banyak orang yang suka dengan Tuhan Yesus. Itulah kenapa ada orang yang sonde suka. Karena Tuhan Yesus tuh suka mengasihi. Dia tuh mengasihi siapa saja. Dia tuh sonde pandang mau lu cacat, mau lu punya tangan satu sah, mau lu miskin, mau lu punya bapak tukang kayu, dia tetap berteman, dia tetap mengasihi. Nah, dari Tuhan Yesus ini yang paling menonjol ini adalah sabar. Di mana bagaimana cara Tuhan Yesus ini tetap sabar menghadapi dia punya tetangga dong, dia punya kenalan yang dulu masih kecil dong, kayak mengatai dia begitu, bilang, lu firman, apa firman sonde jelas, beta sonde suka lu apa yang lu bawa. Nah, jadi bagi adik-adik dong, kata sabar tuh paling penting. Karena sabar tuh adalah merupakan bagian dari Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang sonde tahu arti dari sabar. Sabar tuh kalau kakak mau bawa pi bahasa Kupang, dia punya kata tuh seperti tahan-tahan diri dolo Nah, kakak mau kasih tahu bilang tahan-tahan diri dolo. Jangan gegabah, jangan makara rapak. Nah, itu dia pun bahasa Kupang seperti itu. Jadi adik-adik dong kalau ke ada bagi sesuatu atau adik-adik punya orang tua siap hadiah kasih adik-adik dong. Tapi beta boleh kasih lu hadiah ini hari. Besok atau hari apa baru beta kasih. Adik-adik dong harus tetap sabar menanti hadiah. Sonde boleh harus terburu-buru. Makasih su. Kok itu buat beta ju? Kenapa mesti besok-besok le kasih su? Nah, sonde boleh begitu. Adik-adik dong tuh harus sabar senantiasa menunggu. Karena kalau sesuatu yang ditunggu dengan sabar tuh ke adik-adik dong tetap tahan diri, sonde ke terburu-buru. Nah, itu tuh nanti pasti baik sah, dia punya hasil tuh baik sah. Jadi adik-adik dong boleh kita lalu tergesa-gesa, apalagi kalau adik-adik dong ada antri di sekolah begitu, antri di sekolah seperti mau berbaris mau upacara, atau ada antri ke kawan mau bagi makanan, adik-adik dong harus sabar tunggu giliran. Boleh, beta sini, beta. Satu baku dorong, satu baku pukul sampai baku injak, itu boleh. Adik-adik dong harus bilang kawan kau nih harus sabar tunggu giliran, boleh terburu-buru. Nah, yang berikut yang kakak mau kasih tahu di adik-adik dong yang itu, adik-adik dong tuh harus tetap bersikap sabar dalam keadaan apapun. Mau adik-adik dong bersedih karena sesuatu, mau bersedih karena adik-adik dong teman-teman ejek adik-adik bilang, lu pendek, lu bodoh, lu sontau ini itu, lu jelek, lu sontau buat ini, besok mau bakawan deng lu. Nah, itu tuh sonde boleh adik-adik. Kotong tuh senantiasa harus bakawan dengan siapa saja. Ingat, bakawan dengan siapa saja, mengasihi dengan siapa saja. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kotong punya Tuhan ini, yang kotong punya superhero lah dia nama. Kotong punya pahlawan begitu. Tuhan Yesus tuh mengasihi kotong. Tuhan Yesus tuh sudah mengajarkan kotong semua. Jadi kotong tuh harus melakukan semua itu. Kotong harus saling mengasihi, boleh saling mengejek, boleh saling mengolok. Kasihan nanti kawan yang diejek itu nanti dia merasa sedih, nanti dia menangis. Pasti adik-adik dong kasihan kalau dia menangis. Nah, apalagi adik-adik dong dalam
adik-adik dong saat itu yang sedang diejek, adik-adik dong dapat dapat ganggu dari kawan, bilang, lu rambut apa kok rambut pendek, rambut jelek cuma bagaya. Nah, adik-adik dong harus tetap sabar. Adik-adik som boleh baganggu kembali. Adik-adik som boleh kok lu ju begini-begini, kok lu ju jelek. Nah, som boleh begitu. Adik-adik harus tetap tabah. Adik-adik harus sabar, tahan diri. Yang tadi kakak kasih tahu tuh, tahan diri dulu Nah, seperti itu. Adik-adik itu harus tahan diri. Dalam hati itu adik-adik omong, beta harus sabar. Beta harus seperti Tuhan Yesus. Biarpun dia tetap ejek beta, dia tetap pukul beta, beta harus tetap mengasihi dia, beta harus tetap sabar. Sabar bukan berarti sabar-sabar terus nanti ejek kembali, atau sabar-sabar nanti pada saat dimana ini adik-adik dengan adik-adik pun kawan, adik-adik pukul adik-adik pun kawan. Bukan begitu. Sabar itu sabar sambil terus mengasihi. Adik-adik sambil saling basayang, sabar saling basayang. Son boleh sabar saling dendam, sabar sambil saling pukul, son boleh. Apalagi adik-adik, misalkan di sekolah ada pelajaran matematika tambah-tambah, adik-adik dong son bisa kerja soal. Akhirnya adik-adik dapat nilai 0. Adik-adik mulai sedih, aduh, beta pembodoh lah, beta son bisa. Adik-adik harus sabar, terus belajar. Pokoknya sabar, terus belajar. Son boleh tergesa-gesa, beta harus dapat nilai 100, beta harus bisa tambah-tambah kali-kali, kurang-kurang. Adik-adik itu harus tetap sabar sambil belajar. Nah, kalau sabar sambil melakukan sesuatu tuh, kakak yakin pasti adik-adik bisa. 100% kakak yakin. Jangan pernah takut, sabar, tetap sabar. Mau dapat ganggu kok, dapat lempar yang batu, sabar sah. Sabar majan tetap di situ. Sabar habis itu lari. Nanti dapat lempar terus. Sabar sah. Kau tentu harus sabar. Mau adik-adik dapat marah dari orang tua juga gitu. Orang tua omong tuh sabar sah, sabar. Habis minta maaf. Mama, bapak, beta minta maaf tadi beta salah. Nah, karena sabar tuh bisa, kotong bisa rasa tenang, kotong rasa, enak. Nah, karena sabar tuh menghasilkan itu. Jadi adik-adik tuh harus tetap contohi itu. Tuhan Yesus bisa sabar, masa adik-adik son bisa? Adik-adik harus bisa. Tuhan Yesus suka ajar, harus bisa. Nah, yang berikut tuh adik-adik harus bisa berkawan dengan siapa saja. Adik-adik son boleh bapilih kawan, son boleh. Adik-adik son perlu bapilih kawan. Di firman tadi itu, Tuhan Yesus pun kawan yang dulu masih kecil tahu dia, ataupun sempat kenal dia, itu saja dia ganggu Tuhan Yesus, dia ejek. Lu anak tukang kayu mau bagaya bawa firman, itu son boleh. Kau tuh son boleh bilang begitu. Mau dia anak tukang kayu, tukang sampah, mau tukang-tukang yang apa, tukang-tukang lain, son boleh. Kau tuh tetap harus bakawan, saling mengasihi, Kau tuh satu sama lain, bapegang tangan, saling bapalo mengasihi. Kau tuh son boleh saling baku ejek, baku pukul, bilang, lu muka jelek, beta son suka lu punya muka, beta pukul, son boleh. Itu tuh salah adik-adik. Itu tuh sangat-sangat salah. Tuhan Yesus son suka yang model kayak begitu. Justru Tuhan Yesus tuh akan sangat marah. Tuhan Yesus akan sangat marah dengan adik-adik dong. Kalau adik-adik buat begitu. Adik-adik tuh harus saling mengasihi. Adik-adik tuh son boleh lihat adik-adik pun kawan. Lu cantik, beta bakawan deng lu sah. Beta son bakawan deng lu karena lu jelek. Son boleh. Itu salah adik-adik. Kakak kasih tahu sekali lagi, itu tuh salah. Adik-adik tuh bakawan dengan siapa sah? Bakawan dengan siapa? Kalau salah dengan teman, minta maaf, bakawan kembali. Son boleh baku marah, son boleh baku pukul, baku ejek, baku omong, son boleh. Itu tuh son baik adik-adik dong. Itu son baik. Kakak kasih tahu sekali lagi, itu son baik. Kau harus contohi kau punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus waktu diejek orang-orang, dia bapak tukang kayu, dia mama hanya diam-diam Tapi Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus bayangkan, Tuhan Yesus hanya diam dan sabar. Tuhan Yesus tahan diri Tuhan Yesus tahan diri dulu Tuhan Yesus tahan diri. Tuhan Yesus hanya balas
Tuhan Yesus tetap bawa firman. Nah, adik-adik itu harus seperti itu. Soalnya boleh sama kayak orang-orang jahat tuh yang ejek-ejek Tuhan Yesus. Jadi pembelajaran dari Tuhan Yesus itu seperti itu. Tuhan Yesus itu punya banyak yang bisa dipelajari adik-adik. Kasih sayang, maha pengampun, bersabar, itu semua. Tuhan Yesus punya semua. Jadi kalau mau bakawan dengan Tuhan Yesus juga. Usahakan bakawan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Berdoa, rajin baca Alkitab. Itu tuh beta yakin Tuhan Yesus sayang adik-adik. Adik-adik harus saling sayang sesama. So boleh baku ejek. Harus tetap sabar menghadapi sesuatu, kayak dapat nilai jelek atau dapat pukul ko, dapat ejek ko, mau siapa sah? Mau adik-adik pun kawan ko, adik-adik pun orang tua ko, mau adik-adik pun kakak atau adik sendiri yang bilang kasih tahu bilang beta tetap sabar. Itu tuh sonde boleh, itu tuh salah. Tuhan Yesus sonde suka yang seperti itu. Kasih tahu baik-baik, itu tuh salah. Kasih tahu bapak bilang itu tuh salah. Kau tentu harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sonde melakukan itu. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat sonde suka seperti itu. Tuhan Yesus itu suka kasih sayang, suka mengampuni, sabar. Pokoknya Tuhan Yesus suka yang semua yang baik-baik. Tuhan Yesus suka semua yang baik-baik. Jadi kakak kasih tahu sekali lagi, sabar itu dia punya arti tahan diri dulu. Jadi adik-adik itu harus tahan diri, tahan bukan seperti patung kok begini, tahan boleh, tahan. Beta harus saling mengasihi, beta harus tahan diri, beta som boleh marah-marah, som boleh marah kembali orang dong, som boleh ejek kembali, som boleh pukul, som boleh berkata kasar, tahan diri. Ingat, tahan diri. Yang kedua, adik-adik dong harus sabar. Tetap sabar. Son boleh aneh-aneh. Kalau adik-adik dong son boleh ke makararapok, kerasa kurusuk, son boleh. Harus tetap sabar, tenang-tenang. Yang ketiga, adik-adik dong harus saling mengasihi. Adik-adik dong son boleh bakaun hanya mau lihat dia punya ganteng dia punya mainan bagus, dia punya otak pintar. Dia pintar, beta bergaul dengan dia lu jelek, lu bodoh, beta sonde suka bergaul, sonde boleh. Justru kalau adik-adik pun kawan bodoh atau adik-adik bodoh, saling duduk sama-sama, bakawan sama-sama, belajar sama-sama, pintar sama-sama. Nah itu dulu adik-adik dong buat begitu supaya son ada masalah. Adik-adik dong son ada rasa sonde enak dengan kawan. Adik-adik duduk sama-sama, mengasihi sama-sama, belajar sama-sama, son boleh ejek. Karena Tuhan Yesus suka itu. Nah, jadi untuk sekolah minggu ini hari, kakak yang hanya mau kasih ajar itu kakak mau hanya kasih ajar sabar dari Tuhan Yesus. Cara-cara sabar dari Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang son bisa sabar, adik-adik tentu harus tetap berdoa. Kalau memang son bisa sabar, ke adik-adik dong mau buat sesuatu langsung langsung kayak buat langsung buat sembarang. San boleh. Adik-adik harus tahan diri dulu. Adik-adik harus tahan diri. San boleh langsung san boleh langsung gerasa gerusuk, san boleh aneh-aneh. Harus sabar dulu, pelan-pelan. Buatnya itu pelan-pelan. Mau belajar, mau berdoa, san bisa berdoa, belajar. Mau belajar berdoa, belajar segala macam harus dengan sabar. Oke, kakak tekankan sekali lagi harus dengan sabar. Nah, kali ini untuk itu kakak mau kasih tahu di adik-adik dong. Adik-adik jangan lupa sabar tuh dia punya arti apa? Tahan diri dulu. Habis itu adik-adik tentu harus sabar di keadaan apa Mau dalam keadaan sedih, senang, marah, tertawa, harus tetap sabar. Yang ketiga, adik-adik itu harus mengasihi sesama. Adik-adik harus saling mengasihi. Son boleh baliat ke dia punya bapak tukang kayu, son boleh bakasi beda begitu kalau bakawan, son boleh.
son boleh bakas beda, harus tetap bakawan, saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi katong. Tuhan Yesus itu mengasihi katong. Jadi son boleh, ada dong son boleh, son saling mengasihi, harus saling mengasihi. Nah, untuk itu kakak bisa kasih tahu, ada dong silakan tutup Alkitab, sudah tutup pelan-pelan, tutup sambil sabar, tutup, iya. Ada yang tutup Alkitab, simpan di samping sini. Nah, sekarang ada dong lipat tangan semua. Kotong sama-sama akan berdoa, minta terima kasih dari Tuhan Yesus. Oke, tenangkan diri Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, tiba saatnya kami kembali ke hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, mau adik-adik, kakak-kakak semua telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang kakak sampaikan pada adik-adik, semoga adik-adik bisa mengerti apa arti dari kesabaran. Mau harus bersabar dalam keadaan sedih, marah, senang, tertawa, harus tetap sabar. Dan juga mau saling mengasihi siapapun tanpa lihat dong punya Bapa tukang kayu kok. Ketung mau berdoa supaya adik-adik bisa tahu dan bisa mau dengan sabar untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini hari. Kakak mau berterima kasih bersama adik-adik. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh KPR. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum kita doa tutup, mari kita sama-sama menyanyikan Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik semua, adik-adik tenangkan hati dan ketong mau berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus Bapa, kami telah melakukan sekolah minggu kami Bapa. Terima kasih karena Engkau semua memberkati kami maupun adik-adik yang di rumah sudah menonton dan menyaksikan. Terima kasih juga karena Bapa sudah memberkati kami dari firman kami Bapa. Bapa berkatilah kami semua agar kami juga mau senantiasa semangat untuk mencari tahu tentang kebenaran Tuhan dan melakukannya setiap hari. Berkati juga buat adik-adik di rumah Bapa, agar adik-adik juga senantiasa menyaksikan sekolah minggu terus dengan bahagia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. ya baik adik-adik, sekolah minggu kita selesai. 1, 2, 3, Shalom.